Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini Bu Intan akan menerangkan tentang Quran hadis, yaitu surat Al-Alaq. Yang pertama kita akan mengenal surat Al-Alaq dulu. Surat Al-Alaq adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Alaq diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang ketiga, surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Yang keempat, surat Al-Alaq merupakan surat yang ke-96 dalam Al-Quran, atau urutan ke-96 dalam Al-Quran. Yang kelima, surat Al-Alaq termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama dalam surat Al-Alaq adalah diawali dengan lafaz Iqra, yang artinya adalah bacalah. Di sini Allah menjelaskan atau memberikan pengertian bahwa kita sebagai umat Islam agar rajin dalam membaca atau membaca dan belajar. Untuk bacaan surat Al-Alaq, kalian bisa lihat di modul halaman 5, dibaca surat Al-Alaq beserta artinya. Yang kedua yaitu isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq memiliki beberapa pokok kandungan, diantaranya yang pertama, perintah membaca Al-Quran seperti disebutkan dalam ayat 1, Iqra. Nah, itu artinya adalah bacalah. Yang kedua adalah penciptaan manusia dari segumpal darah, terdapat dalam ayat kedua, yaitu khalaqal insana min 'alaq. Nah, min 'alaq artinya segumpal darah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kolam sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Kolam artinya pena, artinya juga ilmu pengetahuan, seperti dalam surat Al-Alaq ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Nah, qalam artinya pena atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya cukup. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat ke-6. Kalla innal insana layatagha. Nah, bahwa manusia itu merasa cukup. Yang kelima, itu adalah ancaman Allah bagi orang yang menghalangi kaum muslim melaksanakan perintahnya. Jadi, ada 5 isi kandungan surat Al-Alaq. Tadi yang seperti Bintang sebutkan, yang pertama perintah membaca Al-Quran, yang kedua penciptaan manusia dari segumpal darah, yang ketiga Allah menjadikan kolam sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, yang keempat manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya cukup, yang kelima ancaman Allah bagi orang yang menghalangi kaum muslim melaksanakan perintahnya. Nah, berikut ini merupakan penjelasan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Yang pertama, ayat pertama, Allah memulai perintah yaitu lafaz Iqra, artinya bacalah. Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk rajin membaca. Yang kedua, ayat kedua menjelaskan asal tentang penciptaan manusia, yaitu dari segumpal darah. Nah, di sini kita tahu bahwa segumpal darah itu sangat kecil, jadi kita tidak boleh sombong.
Ayat ketiga sampai ayat yang kelima menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pemurah pada seluruh makhluknya. Nah, sehingga Allah memberikan ilmu pengetahuan melalui kolamnya. Ayat ke-6 sampai ayat ke-8 menjelaskan bahwa manusia yang telah melampaui batas karena manusia merasa dirinya itu paling cukup. Ayat ke-9 sampai ayat ke-18 itu menjelaskan tentang orang yang menghalang-halangi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah perbuatan yang dusta dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan ancaman bagi orang tersebut akan didatangkan malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat penyiksa bagi orang yang berbuat dosa. Yang terakhir yaitu ayat ke-19, itu isinya tentang anjuran agar kita tidak mematuhi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Intan. Selanjutnya kalian baca nanti agar lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.